Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Zakarianur di channel Ardian Zakarianur. Nah, ini saya akan membawakan kembali ya materi mengenai sistem embedded ya atau sistem tertanam. Dan kalau kemarin itu kita itu sih ya komunikasinya, sekarang kita bahas komunikasi SPI teman-teman. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Ardian Zakarianur dengan NIM 098 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, oke mungkin sesuai judul ya, implementasi komunikasi bus SPI pada ESP. Nah, sebenarnya ada STM juga, cuma pada saat demonstrasi, pada saat saya melakukan percobaan itu hanya sempat waktunya untuk ESP kedua teman-teman. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian pertama. Nah, ini ada bagian pengantar dan dasar teori SPI. Jadi di sini dijelaskan bahwa SPI itu merupakan Serial Peripheral Interface teman-teman. Jadi dia itu protokol komunikasi sinkron ya, bukan asinkron, yang dirancang untuk transfer data berkecepatan tinggi antara mikrokontroller dan perangkat peripheral. Nah, jadi mirip ya sama si I2C kemarin. Ini juga salah satu protokol komunikasi ya. Nah, fungsi utamanya si SPI ini di sini merupakan disebutin komunikasi antar perangkat dalam embedded system secara efisien, teman-teman. Terus selanjutnya ada kalau SPI itu kecepatannya bisa tinggi, teman-teman, daripada si I2C kemarin, teman-teman. Lalu ada, nah di sini menggunakan konsep full duplex ya, teman-teman. Data dikirim dan diterima secara bersamaan. Jadi bukan half duplex ya, jadi full duplex bisa dikirim secara bersamaan. Nah, si SPI ini itu merupakan salah satu protokol yang mudah diimplementasikan pada hardware, teman-teman. Lalu si SPI ini juga memiliki kelebihan yaitu stabil ya. Dijelaskan bahwa sinyal clock terpusat menjamin sinkronisasi data yang akurat, teman-teman. Itu untuk pengantar awal saja ya, teman-teman. Nah, di sini ada arsitektur utama SPI. Nah, si SPI ini mengangkat konsep master slave. Pada SPI itu menempatkan satu perangkat sebagai master yang mengontrol clock dan inisiasi komunikasi, teman-teman. Dan SPI itu menggunakan komunikasi sinkron atau pakainya clock driven ya, teman-teman. Jadi setiap transfer data itu disinkronkan oleh sinyal SCK dari si master, teman-teman. Nah, topologi master slave-nya itu master itu ngontrol clock dan memilih slave aktif via pin CS, teman-teman. Jadi nanti ada beberapa pin ya kalau SPI. Nah, sementara slave hanya merespon perintah dari master. Jadi itu arsitektur utama SPI. Nah, di sini, nah ini dia teman-teman. Ada 4 pin utama, teman-teman. Ada 4 struktur jalur ya. Yang pertama itu ada MOSI, ada MISO, SCK, dan CS atau biasanya SS ya. Nah, MOSI itu apa? Yaitu Master Out Slave In. Jadi jalur data yang mengirim data dari master ke slave itu lewatnya pin MOSI, teman-teman. Nah, sebaliknya ada MISO, Master In Slave Out. Jadi jalur data dari slave ke master. Jadi kebalikannya sama si MOSI. Jadi kalau MOSI itu jalur master ngirim data ke slave, kalau si MISO itu jalur slave ngirim data ke master, teman-teman. Nah, lalu ada SCK atau serial clock. Nah, ini merupakan penghasil sinyal clock dari master untuk sinkronisasi ya. Jadi clock yang akan dipakai itu dihasilkan oleh master dan didistribusikan lewat si pin SCK ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada CS atau chip select ya, teman-teman. Jadi memilih slave yang aktif. Nah, tipe aktifnya di sini adalah active flow, teman-teman. Jadi chip CS itu apa ya, gampangnya pin buat milih slave mana yang akan dioperasikan gitu ya, teman-teman. Nah, perbandingan SPI dan I2C. Kita bandingin sama yang materi kemarin ya, dijelasin di channel saya itu I2C. Nah, di sini ada kelebihannya masing-masing ya, teman-teman. Di SPI itu kecepatan transfernya tinggi, puluhan hingga megahertz ya, teman-teman. Nah, di sini komunikasinya itu dalam bentuk full duplex atau kirim dan terima secara bersamaan seperti tadi yang saya bilang, terus tidak memerlukan alamat slave. Nah, uniknya tidak memerlukan alamat slave karena menggunakan pin CS tadi, teman-teman. Jadi si master itu menentukan mana slave yang mau dioperasikan, gampangnya gitu ya, menggunakan pin chip select tadi. Ya, chip select. Nah,
Di sini protokolnya itu, sederhana teman-teman, dan latensinya rendah atau, jarang terjadi adanya delay ya teman-teman. Nah, cocok untuk perangkat display dan SD card. Nah, itu tadi nanti yang akan saya pakai gitu ya. Nah, di sini ada, geser ke kanan ada kelebihan I2C. Jadi di I2C itu hanya butuh 2 jalur, SDA dan SCL, itu kelebihan I2C. Dia itu sederhana banget, pakai 2 pin udah langsung bisa komunikasi. Kalau misalnya si SPI kan ada 4 tadi yang utama ya. Nah, lalu, kelebihan I2C itu mendukung banyak slave dalam satu bus. Jadi kalau SDA SCL itu di apa ya, diserikan gitu ya. Misal, SDA itu di pin 22, SCL-nya di pin 24 gitu ya. Jadi dia bisa diserikan ke kemana-mana teman-teman. Jadi banyak slave dalam satu bus ya gitu. Nah, ya yang pasti dia lebih hemat pin karena cuma butuh SDA dan SCL, dan juga tadi juga banyak slave dalam satu bus ya. Nah, kekurangan SPI itu apa? Jadi dibanding dengan itu sih, kelemahan atau kekurangan SPI itu membutuhkan kabel yang lebih banyak atau jalur yang lebih banyak. Karena dibandingkan dengan SPI ada 4 ya, MOSI, MISO, SCK dan CS gitu ya. Dengan itu sih cuma SDSCL hanya 2 teman-teman. Nah, dan si kekurangan SPI itu juga tidak ada namanya mekanisme acknowledge, bawaan, si komunikasinya gitu. Kalau kemarin ya itu sih itu, saya juga bahas mengenai acknowledge dan, not acknowledge ya. Oke, itu perbandingan SPI dan I2C. Kita lanjut ke bagian. Nah, di sini saya, praktikumnya atau demonstrasinya itu pakai ASP dan TFT LCD, lalu ada SD card. Nah, nanti saya akan juga bahas, dan ada video demonstrasinya. Nah, ini seperti ini ya. Saya pakai pin 15 buat si TFT sama pin 5 di SD card. Nah, untuk si VCC-nya itu sebenarnya saya pakai yang 5 volt teman-teman. Nah, untuk hasil percobaan nanti saya langsung bahas saja. Nah, jadi gini, sebenarnya di praktikum atau percobaan demonstrasi ini yang berhasil itu hanya TFT teman-teman, TFT LCD. Nah, nanti hasilnya saya akan tunjukkan. Namun untuk si SD card itu, mengalami, kegagalan teman-teman. Saya belum tahu jelas kenapanya, cuma itu sudah selesai di-upload. Namun, SD card-nya tidak terbaca, sedangkan sudah ada SD card dan pin-pinnya udah, benar teman-teman, udah tercolok dengan benar. Nah, analisis kegagalan yang saya searching ya beberapa dari referensi gitu ya. Jadi pembagian jalur clock atau MISO. Jadi pada konfigurasi multislave, jalur SCK dan MISO digunakan bersamaan oleh TFT dan SD card. Ya, mungkin ini kalian bisa baca sendiri. Jadi beberapa analisis yang saya bawakan gitu ya, kenapa bisa gagal. Nah, ini untuk ada tipsnya juga, kalian bisa baca sendiri. Jadi ada yang pertama itu pemisahan pin CS dan penurunan clock. Jadi gunakan pin CS atau chip select yang terpisah untuk setiap slave device teman-teman. Yang jelas nggak bisa dalam satu apa bahasanya dalam satu bus kayak I2C teman-teman ya. Nah, terus turunkan frekuensi clock SPI. Nah, khusus SD card itu ternyata setelah saya cari-cari itu disarankan di bawah 25 MHz teman-teman. Dan nah ini, dan pastikan hanya satu slave aktif pada satu waktu. Jadi dengan mengatur CS ya, jadi walaupun kita pakai dua komponen SPI yang bersamaan dalam satu rangkaian gitu ya, cuma yang pasti harus dipastikan itu satu slave teman-teman yang nyala gitu dalam satu waktu gitu, nggak bisa barengan. Nah, ini ada best practice-nya untuk latihan, untuk ini ya untuk tips saja lah gitu. Nah, jadi kesimpulannya, ini dijelaskan bahwa SPI terbukti efektif dan cepat dalam antarmuka TFT. Nah, manajemen bus SPI dan pemisahan pin CS atau chip select pada konfigurasi multislave itu sangat penting, sangat krusial ya teman-teman. Nggak bisa dalam satu bus gitu ya. Nah, kegagalan pada modul SD card yang jelas itu bisa jadi pelajaran buat saya sendiri gitu ya. Nah, jadi seperti itu kesimpulan untuk materi hari ini, dan saya selanjutnya akan
menampilkan demonstrasi saya praktikum di lab gitu ya. Oke, langsung saja yang pertama mungkin masuk ke bagian program dulu teman-teman. Ya, oke, kita masuk ke bagian program ya teman-teman. Nah, ini program yang buat saya pakai buat si TFT teman-teman ya. Cuma TFT yang saya punya itu bukan yang ini ya, bukan yang touchscreen seperti HP gitu ya. Ini hanya yang buat nampilin aja teman-teman. Nah, secara garis besar program seperti ini teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, jadi di sini menampilkan tes kayak apa ya, kayak tes warna gitu ya teman-teman. Jadi seluruh layar TFT-nya itu kepakai ya teman-teman buat ngecek dan berhasil teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya. Seperti fungsi kirim perintah itu ini ya, kayak saya pakai void ya, void LCD NCMD. Nah, isinya text buffer sama lainnya ini. Terus ada fungsi kirim data seperti ini, dan nah di sini ada setup GPIO ya. Dari si config H ini isinya pinout-nya teman-teman. Sebentar saya bukakan pinout-nya. Nah, ini untuk si file config.h-nya ini isinya ini ya. Isinya pinout ya teman-teman. Nah, ada Mosi Miso CLK ya, sekian pinnya ada 13 buat Mosi Miso 12, CLK nya di pin 14. Nah, terus ini ada si CS ya teman, CS ada di 15, DC nya ada di 2, dan resetnya ada di 4. Nah, dan ini buat konfigurasi si LCD nya itu sendiri gitu ya. Nah, ini lebarnya 180, tingginya 180, dan saya pakai clocknya di 40 MHz teman-teman. Nah, ini kemungkinan yang membuat gagal si SD card tadi ya, karena kegedean si frekuensi kecepatan ya. Nah, ini juga ada color definition teman-teman. Nah, seperti ini, dan nanti dipanggil di bagian sini teman-teman. Nah, define color white color, nah itulah. Jadi nanti ditampilkan. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih program seperti itu. Nah, saya akan langsung menunjukkan video demonstrasinya. Oke, jadi masuk ke untuk 2 ya. Nah, jadi masuk ke bagian demonstrasi ya. Nah, di sini saya melakukan pakai FTFT. Nah, ini seperti kayak cek warna aja ya teman-teman. Nah, semuanya terjangkau semua layarnya. Nah, ini saya tidak tahu ya, saya pencet-pencet kirain ini bisa touchscreen, ternyata tidak ya teman, nggak ada modul CIC-nya itu. Nah, jadi memang ya kabel yang digunakan tuh banyak buat komunikasi SPI ini teman-teman. Jadi ada sekitar 8 atau 2, 3, 4, 5, ya 8 teman-teman. Seperti yang di define.h-nya itu, define config. Nah, tampilannya nanti munculnya warna seperti ini ya teman-teman. Nah, berulang terus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan SPI pada video kali ini. Nanti bisa langsung saja tanya jawab ya, tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Komen, tanya-tanya yang belum paham, insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.